Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran IPS pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, sebelum kita masuk, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa nih? Interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, Bu. Oke, materi bab 1 kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Kita lihat ada tujuan pembelajaran kita ya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran melalui program Blast Learning, karena kalian nanti akan disajikan beberapa masalah, kalian akan mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar, kemudian menyebutkan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar, menganalisis kasus-kasus bentuk mobilitas sosial dengan penuh rasa ingin tahu dan teliti, serta menyajikan hasil diskusi tentang menganalisis kasus bentuk mobilitas sosial dengan penuh percaya diri. Apakah kalian pernah melihat orang yang mengalami perubahan status? Pernah. Pernah. Siapa itu contohnya? Bupati kita. Oke, bupati kita yaitu Pak Eka sekarang bupati kita yang tadinya menjadi wakil sekarang menjadi bupati. Ya. Nah, untuk penilaian hari ini ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, nanti dari diskusi kelompok dan presentasi, ada juga penilaian sikap. Ya, silakan perhatikan. Kalian sudah lihat gambar. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, siapakah tokoh pada gambar tersebut? Lesti bu. Oke, Lesti. ini adalah seorang Lesti. Ya, bagaimana kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah jadi artis? Sebelumnya dia kurang mampu, setelah menjadi artis sudah mampu. Oke, kurang mampu dalam artian apa nih kurang mampunya? Dalam ekonominya bu. Oke, Ekonominya dalam kurang, Bu. ekonomi atau dalam materinya ya. Nah, lihat ini kondisi rumahnya, ini sekarang sudah cakep ya rumahnya. Oke. Bobol. Nah, berarti dalam hal ini mobilitas sosial itu berarti ada hal apa? Ada perubahan kah? Status. Oke, perubahan apa? Sosial. Oke, perubahan status sosial. Nah, coba silakan, siapa yang mau menyimpulkan mobilitas sosial itu apa? Perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ini ada 4 ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal, vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas sosial geografis, ada mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Nah, setelah mempelajari materi tentang mobilitas sosial, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD ya. LKPD sudah Ibu kirim di akun Moodle-nya masing-masing. Nanti silahkan kalian download. Nah, ya silahkan kalian download LKPD-nya. Dan nanti Ibu di sini sampaikan juga kasus-kasus yang harus kalian amati. Nah, kasus yang harus kalian amati ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Analisis setiap kasus mobilitas sosial yang terjadi. Kalian diskusikan, silahkan di HP-nya masing-masing ya. Ibu sudah bentuk kelompok masing-masing. Kalian silahkan mulai diskusi di kelompoknya masing-masing. Dan dari kelompok ini silahkan pilih satu sebagai notulen hasil diskusi. Sebagai notulen hasil diskusi di sini, pilih satu orang untuk merangkum jawaban yang didiskusikan. Silahkan kalian diskusi di grup WA-nya masing-masing.
kelompok 3 sepi nih. Mana nih Bapak? Kelompok 3 ya, semangat kelompok 3. Iya Bu. Sok, silakan untuk Bagikan Nando. layar. Nanda silakan presentasi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPS, tugas keterampilan IPS, yaitu tentang mobilitas sosial. Pada pertanyaan yang pertama, berdasarkan analis setiap kasus di atas, yaitu kasus 1, 2, dan 3 mengalami gerak sosial apa saja. Dari kasus yang pertama, mengalami vertikal ke atas. Dikarenakan Ibu Damaris Mandila yang sebelumnya seorang guru di salah satu sekolah provinsi Papua, beliau yang sangat tekun dan bertanggung jawab dalam menjalani tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, Ibu Damaris Mandila diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, dari kasus Bu Damaris Mandila, kita dapat tahu bahwa beliau mengalami sebuah mobilitas sosial secara vertikal ke atas. Oke. Terima kasih Nando sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh Nando. Menurut Nando tentang status mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi bagaimana? Gimana apanya? Coba jelaskan. Oh, Silakan Nando dijawab. mobilitas antar generasi itu adalah mobilitas yang terjadi pada keluarga besar. Misalnya seperti generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik maupun turun dalam suatu generasi. Misalkan kakek sama nenek itu sebagai penjaga sekolah, kakek sebagai penjaga sekolah, nenek sebagai ibu rumah tangga. Terus turun jadi generasi ayah dan ibu. Ayah menjadi guru, ibu menjadi guru juga. Turun lagi generasinya menjadi seorang anak, yaitu anaknya menjadi pengawas sekolah. Jadi mobilitas antar generasi terjadi pada keluarga besar. Kalau mobilitas intragenerasi terjadi pada keluarga sama kayak ayah, ibu, anak-anak. Oke, itu intragenerasi berarti ya. Boleh. Bagaimana Dava? Pertanyaannya Oke. sudah terjawab oleh kelompoknya Nando. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Kenapa nggak Bu? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pembelajaran IPS, kita mempelajari tentang mobilitas sosial. Untuk itu ada itu mobilitas sosial secara horizontal, mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga itu mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Dan yang keempat mobilitas sosial geografis. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, Bu, menyenangkan ya. sudah siang masalahnya Bu. Oke, kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, kemudian untuk evaluasi nanti setelah ini sampai jam 5 sore silakan kalian kerjakan evaluasi di akun Moodle-nya masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan ini silakan pimpin doa. Siapa yang mau mimpin doa? Izi, silakan Zi. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran IPS hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini berguna untuk masa Bermanfaat. depan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga selalu sehat. Kalian dimudahkan dalam pembelajaran ya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.